Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa waktu Indonesia dan pagi hari waktu Amerika dan juga di waktu-waktu yang lain kita duduk bersama kembali mempelajari kitab Rukun Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita kembali mempelajari kitab Rukun Islam. Dan malam ini untuk waktu Indonesia dan pagi hari waktu Amerika, Rukun Islam yang kedua yang akan kita pelajari insyaallah ta'ala. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Ar-Ruknu Tsani As-Salah. Rukun yang kedua adalah sholat. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa rukun artinya adalah secara bahasa mahiyatus syai', inti sesuatu. Itu arti dari rukun. Atau al-janibul aqwa fi syai', bagian yang paling terkuat di dalam sesuatu. Bagian yang paling terkuat di dalam sesuatu. Itu adalah arti rukun secara bahasa. Adapun arti rukun secara istilah syariat adalah ma la yatimmu illa bihi, yang artinya sesuatu tidak akan sempurna kecuali dengannya. Berarti Islam seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan sholat. Kecuali dengan sholat. Nah, sedangkan arti sholat secara bahasa adalah ad-du'a, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau berkata dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab
as-salatu fil lughati ad-du'a wa summiyat as-salatu asy-syar'iyyatu salatan lishtimaliha alaihi. Hadha huwa as-sahih wa bihi qala al-jumhur min ahli lughah wa ghairuhum min ahli tahqiq. Salat secara bahasa artinya adalah doa. Dan salat di dalam syariat Islam dinamakan salat karena di dalam salat banyak doa. Di dalam salat banyak doa. Dan inilah pendapat yang benar yang dikatakan oleh jumhur ulama. Bahasa ataupun ulama peneliti lainnya. Nah, kemudian penulis mengatakan tu'addu salatu a'zamul ibadat sya'nan wa awdahuha burhanan. Yang artinya salat dinamakan adalah ibadah yang paling agung dan kedudukan yang paling tinggi karena saya ulangi, salat dianggap sebagai ibadah yang paling agung kedudukannya dan paling jelas petunjuknya. Di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang kedudukan salat. Maka saya akan menambahkan tentang kedudukan salat di dalam agama Islam. Perhatikan baik-baik. Kedudukan salat di dalam agama Islam di antaranya yaitu salat adalah ibadah yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, ibadah yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perihal salat. Yang kedua, salat adalah penentu nasib. Jika salatnya baik, maka niscaya ia akan beruntung dan sukses dunia akhirat. Jika salatnya rusak, maka ia akan rugi dan malang. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Huraits bin Qabisah rahimahullah. Beliau bercerita, qadimtu al-Madinah. Aku pernah mendatangi kota Madinah. Faqultu Allahumma yassir li jalisan salihan. Lalu aku berdoa, ya Allah, mudahkan aku mendapatkan teman duduk yang saleh. Ini memberikan pelajaran kepada kita pentingnya berdoa dalam segala hal. Kemudian yang kedua, pentingnya mencari kawan-kawan yang saleh dimanapun kita berada. Lalu Huraits bin Qabisah bercerita, fajalastu ila Abi Hurairah. Lalu aku pun duduk di majelisnya sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu aku berkata kepada Abu Hurairah, sesungguhnya aku mohon kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepadaku seorang teman yang saleh. Fahaddithni bihadithin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
la'allallah an yanfa'ani bih. Kalau begitu wahai Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayatkanlah kepadaku sebuah hadis. Nah, ini karena karena Huraith bin Qabisah akhirnya mendapatkan teman yang saleh. Teman duduk yang saleh, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka beliau kemudian bertanya, riwayatkanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepadaku dengan hadis tersebut. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab seorang hamba atasnya pada hari kiamat dari amalnya adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan sukses. Jika sholatnya rusak, maka ia akan rugi dan malang. Hadis ini sekali lagi memberikan pelajaran kepada kita tentang kedudukan sholat 5 waktu dalam agama Islam, yaitu amalan yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan yang kedua salat penentu nasib. Kemudian yang ketiga, salat adalah khairi a'mal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah." Luruslah kalian dan kalian tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Ini adalah keutamaan atau kedudukan salat yang ketiga, yaitu as-salat khairul a'mal. Salat adalah sebaik-baik amalan. Sebaik-baik amal saleh itu adalah perihal salat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan kedudukan salat adalah seafdal amal. Seafdal amal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali afdal?" Amalan apa yang paling afdal? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu liwaqtiha." Salat pada waktunya. Kemudian kedudukan salat yang lain. Salat adalah syariat yang paling terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala terapkan di atas muka bumi. Salat adalah syariat yang paling terbaik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khairu maudhu'." Salat adalah sebaik-baik maudhu'. Maudhu' artinya ay afdalu ma wada'ahu Allah, ay syara'ahu Allah min al-ibadat. Syariat yang paling afdal, ibadah yang paling afdal yang Allah pernah syariatkan kepada manusia. Kemudian kedudukan salat yang lainnya, salat adalah akhir wasiat Rasulullah SAW sebelum meninggal beberapa hari. Wasiat akhir Rasulullah SAW adalah salat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Kana min akhiri wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah wa ma malakat aymanukum." Hatta ja'ala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yulajlijuha fi sadrih
wa ma yafidhu biha lisanu. Adalah termasuk wasiat terakhir Rasulullah SAW, yaitu saat belum meninggal, jagalah sholat, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, sampai Rasulullah SAW dadanya sesak dengan ucapan tersebut. Dan lisannya penuh dengan ucapan tersebut. Nah, ini menunjukkan kedudukan sholat. Ya. Dan belum ada di dalam kitab kita. Saya ini tambahan dari luar ya, agar lebih lebih luas lagi pembicaraan. Ini kedudukan sholat. Sebagaimana juga perkataan Ali bin Abi Thalib. Dan kalau kita perhatikan, hadis ini dari orang-orang terdekat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang hadis ini keluar beberapa hari sebelum beliau meninggal. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bercerita, "Kana akhiru kalami Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam as-salah, as-salah, wa ma malakat, ay fi ma malakat ayman." Yang artinya adalah perkataan terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jagalah salat, jagalah salat. Bertakwalah kepada Allah terhadap budak-budak kalian. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang yang juga terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, "Kana akhir wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina hadarahul maut." Adalah wasiat terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam saat dihadiri oleh kematian. As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, jagalah salat. Dan apa saja yang kalian miliki dari budak. Ini menunjukkan bahwa kedudukan salat yang sangat agung di dalam agama Islam. Nah, kemudian kita lanjutkan apa yang bisa kita baca dari kitab Rukun Islam. Penulis mengatakan, ihtamma bihal islamu aulaha ayyama ainayah. Yang artinya, Islam sangat memperhatikan tentangnya, yaitu tentang salat. Dan memprioritaskan dengan benar-benar perhatian. Fabayyana fadlaha wa manzilataha bainal ibadat. Maka Islam mengajarkan keutamaannya dan kedudukannya dari ibadah-ibadah. Wa annaha silatun bainal abdi wa rabbih, dan bahwasanya salat adalah penghubung antara seorang hamba dengan Allah. Yadhharu biha imtithalul abdi wa awamir rabbih. Dengan salat nampak taatnya seorang hamba perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat tampak taatnya seorang hamba terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya ingin memperluas permasalahan. Kalau tadi saya sebutkan kedudukan salat. Di antara kedudukan salat yang lain adalah salat ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Buktinya, anak yang belum baligh, umur 7 tahun, belum baligh, diwajibkan untuk salat. Ataupun diperintahkan, bukan diwajibkan, diperintahkan untuk salat. Muru auladukum, perintahkan anak-anak kalian untuk salat. Wahum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10.
perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukul mereka jika tidak sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Ini menunjukkan bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada ibadah sholat. Dan tidak ada ibadah yang diulang sebanyak 5 kali sehari kecuali sholat. Dan tidak ada ibadah yang apabila lupa diqadha kecuali sholat. Menunjukkan kecintaan kepada perihal sholat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu adalah kedudukan sholat. Bahkan kalau boleh saya tambahkan lagi, kedudukan sholat adalah sholat ibadah yang Rasulullah SAW mendapatkan syariat tersebut langsung dari Allah dan Rasul SAW yang naik ke Sidratul Muntaha. Nah, ini menunjukkan kedudukan sholat yang sangat luar biasa. Kemudian kita akan berbicara tentang keutamaan atau pahala sholat. Ya. Tentang keutamaan atau pahala sholat. Yang pertama adalah sholat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Arti fahsya yaitu setiap maksiat yang kotor, keji, yang merupakan hawa nafsu manusia. Itu arti fahsya. Baik itu berupa pelalaian terhadap kewajiban ataupun pelanggaran larangan. Ini namanya fahsya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Lebih baik ibu fokus ke saya saja, karena saya belum mengambil dari situ, Bu. Jadi daripada jamaah bingung melihat bukunya, lebih baik tampilkan saya saja. Karena bukunya belum kita baca itu. Saya pendahuluan tadi itu ya, pendahuluan. Nah, di atas sebelum definisi sholat, Bu. Jadi tidak perlu untuk diperlihatkan, mungkin share screenshotnya nggak perlu. Ya. Taib. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan sholat yang lain adalah menghapuskan dosa. Nah, ini adalah keutamaan yang sangat besar dari sholat, menghapuskan dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Apa pendapat kalian jikalau ada sebuah sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian? Maksudnya sungai di hadapan rumah, di depan rumah. Ia mandi dari sungai tersebut setiap hari 5 kali. Apakah masih tersisa kotoran yang ada di tubuhnya? Maka para sahabat langsung menjawab, la yabqa min darani syai'. Tidak tersisa dari kotoran sedikit pun di tubuhnya. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Fakadzalika salawatus al-khams. Fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya." Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu.
Allah menghapuskan dengan sholat 5 waktu kesalahan-kesalahan. Nah, ini menunjukkan bahwa keutamaan itu berarti pahala ya. Kalau tadi kedudukan itu berarti tingkatan. Kedudukan sholat, sekarang keutamaan sholat. Sudah saya sebutkan tadi yang pertama, mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Yang kedua, mengampunkan dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, sholat akan menjadi cahaya kelak pada hari kiamat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang selalu menjaganya, selalu menjaga sholat, maka baginya cahaya dan petunjuk serta keselamatan di hari kiamat. Nah, ini keutamaan orang yang menjaga sholat. Cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Dan bagi siapa yang tidak memegang atau menjaga wudu agar bisa sholat, maka lam yakun lahu nur. Dia tidak memiliki cahaya. Wala burhan, petunjuk. Wala najah, tidak memiliki keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay ibn Khalaf. Dan di hari kiamat akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Kenapa disebutkan 4 ini? Karena Fir'aun, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kenapa yang tidak sholat akan dikumpulkan dengan Fir'aun? Kata beliau, imma an yashghalahu maluhu aw mulkuhu aw riyasatuhu aw tijaratuhu. Faman syaghalahu anha maluhu fahuwa Qarun, waman syaghalahu anha mulkuhu fahuwa maha Fir'aun, waman syaghalahu anha riyasatu wa wazaratu fahuwa ma'a Haman, waman syaghalahu anha tijaratu fahuwa ma'a Ubay ibn Khalaf. Yang artinya siapa yang tersibukkan dari sholat karena kepemimpinannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Dan siapa yang sibuk dari sholatnya karena kerajaannya, maka dia akan dikumpulkan oleh Fir'aun. Dan barang siapa yang sibuk dari kepemimpinan ataupun kementerian, sibuk dia, maka dia akan bersama Haman. Dan barang siapa yang sibuk dengan senjatanya, maka dia akan bersama Ubay bin Khalaf. Nah, kemudian yang keempat, sholat keutamaannya. Ingat ya, keutamaan itu maksudnya pahala, kebaikan. Sholat menghilangkan resah, gundah. Menghilangkan resah dan gundah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Kami telah mengetahui bahwa dadamu sempit karena orang-orang mengolok-olokmu. Maka pujilah Allah dengan karunia darinya. Dan jadilah termasuk orang-orang yang sujud. Kemudian disebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada keutamaan sholat adalah dikabulkannya doa saat sholat. Saat sholat dikabulkan doa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Wa li 'abdi mas'al. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman, aku bagi sholat antara aku dengan hambaku, yaitu keduanya.
Wali abdi masa, dan bagi hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta di dalam doanya. Nah, ini menunjukkan keutamaan mengerjakan sholat. Keutamaan mengerjakan sholat juga adalah seseorang yang mengerjakan sholat, maka dia akan mendapatkan ketinggian derajat di dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu alaika bikathratis sujud, hendaknya engkau memperbanyak sujud lillah, karena Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah. Tidaklah engkau sujud karena Allah satu sujud, melainkan Allah akan mengangkat derajatmu dengan salat tersebut dan menghapuskan darimu dengan salat tersebut dosa-dosamu. Nah, ini menunjukkan keutamaan. Ustaz, dari mana kita belajar keutamaan tadi? Karena di buku kan disebutkan begitu. Di buku kita disebutkan seperti itu. Nah, baru kita baca, sholat mendapat perhatian dan prioritas utama dalam Islam. Keutamaan sholat dan kedudukannya di antara ibadah-ibadah yang lain telah dijelaskan dalam Islam. Ia juga merupakan sarana penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia juga merupakan gambaran ketaatan seorang hamba akan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita masuk kepada definisi salat. Secara etimologi, salat berarti doa. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, Bu. Ya, silahkan ditampilkan mungkin bukunya tadi. Salat secara etimologi adalah doa. Kemudian dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum." Yang artinya salatlah untuk mereka. Maksudnya berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadikan ketentraman jiwa bagi mereka. Secara terminologi, salat adalah ibadah yang mencakup perkataan dan perbuatan. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini adalah pengertian syariat salat. Ya, ibadah. Jadi dia proses ibadah yang mencakup perkataan dan perbuatan. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian pada ikhwan dirahmati Allah, penulis mengatakan perkataan yang dimaksud adalah takbir, yaitu Allahu Akbar. Membaca Al-Quran, tasbih, subhanallah, berdoa, dan seterusnya. Sedangkan perbuatan yang dimaksud adalah berdiri, ruku, sujud, duduk, dan seterusnya. Nah, urgensi sholat di kalangan para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Sholat termasuk salah satu ibadah yang disyariatkan atas agama-agama samawi. Atas agama-agama samawi terdahulu. Yaitu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar beliau dan keturunannya termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendirikan sholat, sebagaimana tertera dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas salah min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat. Di situ kata-katanya bukan mengerjakan sholat, tetapi mendirikan sholat. Mendirikan beda, jangan hanya sekedar mengerjakan. Mendirikan
yaitu mengerjakan dan juga mengerjakan hal-hal di luar perihal sholat, yaitu tidak mengerjakan di luar sholat, mengerjakannya di dalam sholat, dan seperti itu. Demikian juga Nabi Ismail, beliau memerintahkan keluarganya agar melakukan sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah ibadah yang bukan hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, taib. Jadi sholat itu adalah salah satu ibadah yang disyariatkan untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya dan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Beliau memerintahkan keluarganya agar melakukan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah." Dan Nabi Ismail memerintahkan ahlinya untuk salat dan menunaikan zakat. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dalam firman-Nya, "Inni anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri." Surat Thaha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Surat Thaha ayat 14. Nah, ini menunjukkan bahwa salat adalah syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Di samping syariatnya Nabi Ismail, syariatnya Nabi Musa. Dan Allah telah mewasiatkan kepada Nabi Isa agar mendirikan salat dalam firman-Nya. Yaitu surat Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajiban sholat kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Isra dan Mi'raj. Tidak ada riwayat yang sahih kuat tentang malam Isra Mi'raj itu kapan. Adapun yang sekarang terjadi di masyarakat yaitu 26 malam Rajab. 26 malam Rajab. Nah. Pada mulanya Allah mewajibkan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Namun kemudian kewajiban itu terus dikurangi sampai akhirnya Allah mewajibkan hanya 5 kali sholat dalam sehari semalam. Sholat 5 waktu ini apabila dilaksanakan dengan sempurna, pahalanya sama dengan melakukan 70 kali sholat. Sholat wajib 5 waktu tersebut adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini telah menjadi KSF. Ini telah menjadi konsep ya. Kalau saya lihat bahasa Arabnya. Sebentar. Ini telah menjadi konsensus atas kaum muslimin bahwa salat itu 5 kali sehari. Baik. Baik. Mungkin sudah waktu untuk bertanya. Insyaallah dalil-dalil wajibnya salat kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan.
Masih ada suara yang masuk ya Bu ya. Naam, silahkan. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hukum meninggalkan sholat. Terjadi beberapa pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, dan ia mengetahui kewajiban sholat 5 waktu, maka hukumnya adalah haram dan pelakunya diancam dengan siksa, dan pelakunya keluar dari agama Islam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah bahwa siapa yang meninggalkan sholat, maka dia tidak keluar dari agama Islam. Dia hanya melakukan dosa besar, jika bertobat selesai. Dan ini adalah pendapat yang kedua, yaitu seseorang meninggalkan sholat karena sengaja, maka diancam dia keluar dari agama Islam, padahal dia sudah tahu tentang hukum wajibnya sholat. Nah, sedangkan khusus untuk sholat Jumat, karena tadi disebutkan sholat Jumat, sholat Jumat dari orang yang mempunyai alasan tidak bisa sholat Jumat, maka tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Tetapi kalau dalam keadaan terpaksa, tidak mengapa. Yang meninggalkan sholat Jumat 3 Jumat berturut-turut, ya, maka niscaya Allah akan menutup kalbunya, dan dia termasuk orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Ini menunjukkan bahwa sholat Jumat jika ditinggalkan
termasuk dosa besar. Jika ditinggalkan 3 hari berturut-turut, maka dia ditutup kalbunya oleh Allah dan termasuk orang-orang yang lalai, sebagaimana disebutkan dalam hadis, man taraka thalatha juma' tahawunan taba'allahu ala qalbi. Siapa yang meninggalkan 3 perkara karena meremehkan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup kalbunya. Pertanyaan yang kedua, seseorang wajib beribadah selama dia muslim, balik, berakal, mampu, mukim, ya, selain wanita yang haid dan nifas. Maka pada saat itu, apabila ada seseorang yang sulit untuk sholat, tetapi dia masih sadar, maka dia wajib sholat sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Nah, lanjut. Siapa yang ingin bertanya lagi? Silakan Ibu. Baik. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Yang pertama, nasihatkan kepada beliau dengan pelan-pelan, tanpa beliau merasa terlalu dipojokkan dengan nasihat ini. Pelan-pelan saja. Bahkan mungkin sedang bersafar, sedang makan bersama, cuma hanya sekedar bisik-bisik sebentar. Yaitu nasihatnya adalah semua apa yang terjadi di atas muka bumi ini sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tugas kita menghadapinya dengan penuh sukacita. Dan bahkan ada kaedah yang mengatakan semakin pilu di hati, semakin bahagia di akhirat. Subhanallah. Dalilnya inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Besarnya bala, musibah, maka sebesar pahala yang didapat. Besarnya pahala sebesar ujian yang didapat. Nah, ini untuk mengobati akan kegundahan, kegelisahan tentang musibah yang bertubi-tubi. Padahal saya sudah sholat loh. Bukan hanya sholat wajib.
sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, bahkan saya tahajud loh. Nah, kenapa Allah begitu memberi saya ujian bertubi-tubi? Maka sambil tadi yang saya katakan tadi, kenapa saya mengatakan seperti itu? Agar tidak terlalu seperti digurui. Orang seperti itu biasanya susah untuk menerima kalau merasa digurui. Sambil lewat, sambil ngobrol, pas lagi ketemu, kemudian mengucapkan assalamualaikum, habis itu ngobrol sebentar, habis itu sudah selesai. Nah itu, ya, jangan seperti kita duduk dong sini, saya nggak mau ngasih nasihat nih. Jangan. Kita sedang asik ngobrol, sedang jalan di taman, sedang makan-makan, ya. Kemudian ada semacam deep talk di situ bersama beliau. Tapi sebentar aja. Nah, kemudian jadi yang dibicarakan adalah ini semua sudah dituliskan, kita nggak bisa ngelak. Kemudian sebesar ujian, sebesar itu pula pahalanya. Kemudian sampaikan, mau nggak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Oh mau dong. Nah, salah satu caranya atau buktinya musibah yang sedang didapati itu adalah bukti cinta Allah. Man ahabba innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah jika mencintai seseorang, Allah akan menguji rasa cintanya tersebut. Ini yang pertama dan kedua. Jadi ingatkan tentang takdir, kemudian ingatkan tentang bahwa sebesar ujian, sebesar itu pahalanya. Kemudian ingatkan tentang Allah sedang mencintainya. Nikmati cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah lihat orang yang di bawah kita lebih susah, lebih banyak. Lebih susah, lebih banyak. Ternyata mereka mampu tegar, mampu semangat, tetap bersabar. Nah, ingatkan itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ajak ziarah ke kubur. Kemudian kita sambil lalu aja. Subhanallah ya. Semuanya mereka nggak bawa tuh apa-apa. Cuma amal soleh kita gimana ya? Itu sudah susah untuk tidak menerima nasihat. Nah, adapun yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan ekonomi, ya. Maka pada saat itu seseorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya. Dan rezeki tidak mesti hanya harus harta, ketenangan hati rezeki, keimanan rezeki. Nah, seperti itu. Naam. Wallahu a'lam. Silakan Ibu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Allah berfirman, fawailun lil musallin. Neraka wail bagi orang yang salat. Siapa mereka? Salat tapi dapat neraka wail. Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai tentang salatnya. Lalai ada 5 hal.
lalai tidak mengerjakan sholat sama sekali. Yang kedua, lalai sholat tidak pada waktunya. Yang ketiga, lalai sholat karena mengakhirkan sholat, waktu sholat sampai mau keluar waktunya. Yang selanjutnya, lalai sholat karena tidak menyempurnakan rukun dan kewajiban. Dan termasuk rukun adalah tuma'ninah. Maka wajib untuk tuma'ninah. Ya. Nah, lalai selanjutnya adalah lalai yang seseorang tidak mengerjakan sholat dengan maksimal. Maka ini disebut dengan lalai. Nah, apakah orang kalau lalai kemudian dia tidak dapat pahala? Tetap dapat pahala, cuma berkurang. Tidak seperti orang yang hatinya hadir. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Ada ayat walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Sungguh kami telah mengetahui bahwa dadamu sempit atas ucapan mereka. Ini ayat redaksinya kepada Rasulullah SAW. Maka pujilah Allah dengan pujian ucapan subhanallah. Dan wakum minas sajidin. Jadilah termasuk orang-orang yang sholat. Dari sinilah akhirnya para ulama mengatakan apabila sedang gundah gelisah maka ambillah sholat 2 rakaat. Tetapi tidak dibatasi dengan pembatas waktu, tempat, jumlah bilangan, kemudian pembatas-pembatas yang lain, tata cara, kemudian yang lain-lainnya. Maka pada saat itu seseorang tidak mengapa untuk mengerjakan sholat untuk menenangkan kalbunya, asalkan tidak dibatasi dengan pembatas yang rutin atau dianggap sunnah. Nah, ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Iya, sholat 2 rakaat. Enggak, ya. Tadi pokoknya kapan dia sedang resah, gelisah, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Tapi jangan dibatasi dengan waktu, tempat, jumlah bilangan, tata cara, sebab ataupun jenis. Tidak ada pembatasan-pembatasan seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan Ibu. Silakan. Ya, bismillah, alhamdulillah. Ada hadis yang berbunyi man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha aw
idza qama anha. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. La kafarat laha ila dzalik. Siapa yang tertidur dari salatnya atau lupa, ya, maka hendaklah dia mengerjakan salat tersebut ketika dia bangun atau ketika dia ingat. Nah, apa yang Ibu ceritakan tadi adalah benar-benar sebuah kelupaan karena kesibukan sedang rapat, meeting, akhirnya seseorang tersibukkan dengan hal tersebut. Dan juga ketika Ibu tadi katakan tidak mengetahui bahwa ternyata maghrib sangat cepat. Wallahu a'lam. Nah. Silakan Ibu, nggak apa-apa. Iya Ibu, nggak apa-apa Bu. Ibu sebagai imam atau makmum? Oke, baik. Ya Ibu, sudah Ibu. Itu aja pertanyaannya. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Makmum akan mendapati satu rakaat bersama imam jika ikut ruku' bersama imam. Man adraka raka'atan minar ruku' faqad adraka as-salah. Barang siapa yang mendapati satu ruku' maka dia sudah mendapati satu rakaat bersama imam. Otomatis kalau begitu nggak baca Al-Fatihah. Iya, walaupun nggak baca Al-Fatihah. Nah, itu dia ya. Kemudian harus dipahami juga bahwa seseorang ketika imam sudah berdiri, entah itu rakaat pertama, kedua, atau ketiga, atau keempat, lalu datang orang yang baru ikut maju, maka pada saat itu dia mengikuti apa yang dilakukan oleh sang imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Dijadikan untuk diikuti. Nah, pada saat itu kalau makmum sedang masuk, maka dia ikut bersama imam. Imamnya sedang berdiri dan baca, dia ikut bersama imam. Allahu Akbar. Apakah dia baca? Tergantung sholatnya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Yaitu makmum mengikuti bacaan imam. Jika bacaannya sudah keras, maka tidak perlu imam membaca Al-Fatihah. Jika bacaannya lirih seperti sholat asar, zuhur, maghrib di rakaat ketiga, isya di rakaat ketiga dan keempat, maka pada saat itu makmum membaca surat tersebut, ya, dan membaca Al-Fatihah sebelumnya. Baik. Kemudian jika makmum masuk ke dalam sholat dan imam sudah ruku, apa yang dilakukan oleh makmum?
rukulah bersama imam. Allahu Akbar, ruku bersama imam. Ya, jadi tidak ada urusan membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini beberapa permasalahan tadi, kemudian saya kembangkan masalah-masalah yang lain. Permasalahan terakhir tadi apa, Bu? Ya, saya lupa. Baik. Ya, bismillah, alhamdulillah. Intinya kalau imam maka dia jika sholat, kita ambil sholat subuh ya Bu ya, sholat subuh maka dia baca Al-Fatihah kemudian baca surat. Kalau makmum maka sebagaimana pendapat yang kita kuatkan tadi bahwa makmum jika imamnya dengan suara yang keras maka makmum tidak membaca. Baik. Kemudian sebentar Bu. Kemudian jika si imam ini dia membaca, kemudian jika dia makmum, apakah dia membaca surat atau tidak setelah surat Al-Fatihah? Saya beri contoh misalkan imam mengatakan waladhdallin, lalu si makmum mengatakan amin, lalu si imam membaca surat. Nah, saat imam membaca surat, si makmum ini ngapain? Apakah dia baca surat Al-Fatihah? Maka jawabannya iya, itu ada pendapat, tetapi saya lebih condong kepada pendapat tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, lalu apakah si makmum ini membaca surat? Maka jawabannya tidak membaca surat. Dia hanya cukup mendengarkan imam. Ya, hanya cukup mendengarkan imam. Nah, begitu Ibu. Kalau belum jelas mungkin Ibu bisa ini lagi. Boleh Ibu. Kalau salat sendiri berarti dia membaca bagian dari beberapa ayat dalam sebuah surat, boleh saja. Misalkan membaca membaca ayat kursi, boleh. Tapi satu ayat ya, jangan setengah ayat. Boleh itu Ibu, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Silakan Ibu, nggak apa-apa. Silakan Ibu. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Salat syuruk atau disebut dengan salat isyraq adalah salat 2 rakaat setelah terbit matahari dan meninggi sedikit. Bagi siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk di tempat sholatnya tadi sampai kemudian berzikir kepada Allah sampai waktu terbit matahari dan ditinggikan sedikit. Sholatnya 2 rakaat.
Dan keutamanya sebagaimana ibu sebut tadi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa man shallal ghadata fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah tammah. Siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, maka baginya pahala haji umrah yang sempurna. Nah, hadis ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang kesahihan dan kelemahannya. Sebagian ada yang melemahkan dan sebagian ada yang menghasankan, yaitu menyatakan hadisnya hasan. Di antaranya Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga Syekh bin Baz rahimahullah menghasankan hadis ini. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jika ada orang yang mensahihkan hadisnya, maka dia silahkan bagaimana caranya membawa jamaahnya. Ya, dia sholat subuh 2 rakaat berjamaah. Tetapi jika dia melemahkan, maka tidak diamalkan hadis tersebut. Nah, perempuan bagaimana? Kan sholatnya berjamaah di masjid. Apakah kalau dia, kan perempuan sholatnya lebih utama di rumah. Nah, apakah dia sholat berjamaah di masjid atau sholat sendirian? Maka jawabannya sholat sendirian lebih utama. Ya, sholat sendirian lebih utama. Nah, wallahu a'lam. Nah, kemudian sebentar, sholat sendirian lebih utama. Lalu bagaimana perempuan dapat pahala sholat lah? Kalau dilihat oleh kita melihat fatwa-fatwa ulama kontemporer zaman sekarang, dapat seperti fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan karunia Allah luas. Asalkan mengerjakan seperti yang diperintahkan tadi. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat 2 rakaat sholat subuh, kemudian berzikir sampai terbit matahari, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat. Nah, perempuan juga begitu, sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, kemudian sholat kemudian dia sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya sholat, kemudian sudah sholat syuruk gitu ya di rumah. Nah, itu dapat pahalanya, insya Allah. Saya lebih condong kepada pendapat ini karena rahmat Allah luas. Nah, iya, gini Bu, Ibu mungkin bingung ya, hadisnya ada yang melemahkan, ada yang mensahihkan. Saat dari dulu saya melihat ada sahih. Kenapa sekarang ada orang-orang atau ustadz-ustadz yang malah mempermasalahkan masalah ini? Maka jawabannya gampang Bu, menghadapi permasalahan seperti itu, yaitu Ibu bertanya kepada ulama ahli hadis dan tanyakan hadis tersebut sahih atau tidak. Nah, begitu caranya kita sebagai orang awam untuk bertanya kepada ustadz. Tapi yang di bidangnya, ahli di bidangnya, yang tidak ahli di bidangnya jangan ditanyai begitu ya. Nah, iya Bu. Kalau Ibu mengikuti pendapat yang mensahihkan hadis, maka ikutilah. Dan saya lebih condong pada hadisnya hasan. Ya, bisa diamalkan gitu maksud saya. Wallahu a'lam. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd.
Nasihat ini saya tujukan kepada siapa saja yang sedang mencari rezeki, yang sedang berobat, ingin terlepas dari penyakit, yang sedang mencari pasangan agar bisa menikah dengannya, dan semua orang-orang yang berhajat kepada sesuatu. Yakini baik-baik bahwa apa yang dihajatkan dari Allah sudah ditetapkan oleh Allah. Bagaikan orang memegang suatu remote di sebuah parkiran. Maka dia nyalakan remote tersebut, mobilnya akan bernyala. Berarti mobilnya ada, cuma belum ketemu saja antara remote dengan mobilnya. Begitulah rezeki, begitulah mencari harta, begitulah mencari jodoh. Bahkan ada yang menarik perkataan seseorang, yaitu al-amal al-wadhifah tabhathu an sahibiha. Pekerjaan, rezeki akan mencari siapa yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Oleh karena itu, jangan sedih, jangan resah, jangan gundah, karena semuanya sudah 50.000 tahun Allah ciptakan. Sudah Allah Subhanahu wa ta'ala buang jauh-jauh di dalam takdirnya. Allah telah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tugas kita berusaha yang halal. Tugas kita bekerja yang halal. Karena pasti dapat. Sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit. Kalau tidak dapat hari ini, besok atau lusa atau 1 tahun atau 2 tahun selanjutnya. Semoga kita tetap optimis dalam mengarungi kehidupan dengan bersandarkan kepada keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.